Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Negara-negara anggota NATO mengukuhkan dukungan ke Ukraina dalam perang melawan Rusia pada KTT di Washington DC. Fakta Pertahanan Atlantik Utara menghadapi ancaman serupa dengan ketika dibentuk 75 tahun lalu. Berikut liputan Virginia Gunawan dari VOA. Dalam pertemuan bilateral antara Presiden AS Joe Biden dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, keduanya terus menunjukkan dukungan solid satu dengan yang lain. To show the world that we stand with Ukraine now and in the future. So, Mr. President, thank you again for being here. We got a lot of work to do together. Di sela KTT NATO di Washington DC, Biden menjanjikan tambahan bantuan $225 juta termasuk sistem rudal Patriot untuk pertahanan udara Ukraina, selain jet tempur F-16 yang telah dipersiapkan sekutu AS. Sementara Zelensky meminta diangkatnya pembatasan penggunaan senjata untuk menyerang balik Rusia. Of course, if we want to win, if we want to prevail, if we want to save our country and to defend it, we need to lift all the limitations. Kremlin kerap menuduh negara-negara barat meningkatkan ketegangan dengan menyediakan sistem pertahanan udara, tank, dan jet tempur untuk Ukraina. Analis memperingatkan ancaman terkini Moskow untuk meningkatkan kemampuan misilnya tak boleh dianggap remeh. The threats that Putin is making about the use of nuclear weapons are not to be trivialized, right? These aren't something that any responsible observer or analyst of national security can set aside. It is likely, or it is plausible that a very desperate Putin might use some of his tactical nuclear arsenal. Dibentuk untuk mengadang Uni Soviet di bawah dominasi Rusia pada ulang tahunnya yang ke-75, NATO kembali menghadapi musuh tradisionalnya yang kali ini berupaya untuk mengambil alih Ukraina. Tapi bukan hanya musuh tradisional saja yang jadi fokus oleh Fakta Pertahanan Atlantik Utara dalam KTT di Washington kali ini. Dalam KTT NATO kali ini, negara anggota mendesak Tiongkok untuk menghentikan dukungannya ke mesin perang Rusia. Sekjen NATO memperingatkan akan ada dampak negatif pada kepentingan dan reputasi Tiongkok jika terus membiarkan perang terbesar di Eropa dalam 90 tahun terakhir. The declaration we have agreed today is the strongest message NATO allies have ever sent on China's contributions to Russia's illegal war against Ukraine. Namun menurut analis, seruan ke Tiongkok ini telah tertunda terlalu lama. Europeans are dying in Europe in a war of aggression from the Kremlin with the support of Iran, North Korea, and China. They're providing dual-use technology and support to Russia's defense industrial base, enabling Putin's war of aggression in Ukraine and allowing him to fight longer and to replace his losses. Rekan non-anggota NATO dari Indo-Pasifik kembali bergabung dalam KTT kali ini. Kehadiran Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru diharapkan bisa mengirim pesan ke Tiongkok terkait aliansi negara demokratis untuk membela supremasi hukum. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, para petani di Namibia menebang banyak pohon akasia yang invasif untuk membuka padang rumput bagi ternak mereka. Kini sebuah perusahaan memanfaatkan substrat pohon-pohon yang ditebang itu beserta jamur miselium untuk membuat batu bata yang sangat kuat dan ramah lingkungan. Kita simak liputan Helmi Yohanes dari VOA. Hilma Nashandi menanam jamur di Mycohep di Breakwater, sebelah utara ibu kota Namibia, Windhoek. Perusahaan ini menjual jamur di toko-toko retail. Namun produk utamanya bukan hanya itu. Jamur miselium yang mirip akar ini tumbuh di substrat pohon akasia invasif yang kemudian digiling menjadi serbuk gergaji. So the mycelium in the substrate form a bond. Mycelium now behaves like a glue that is binding the substrates together as it feeds on it. Now you have more of like a block. So it will require some strength for you to break it apart. Para pekerja memasukkan balok ke alat pengepres untuk dibuat batu bata persegi, lalu dipanaskan selama 12 jam untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahannya. Setelah didinginkan selama 24 jam, batu bata ini siap digunakan. Menurut pengawas di proyek Mycohep, batu bata ini sangat kuat. This is our finished product of extracting the brick. This is a very, very, very strong brick. Its strength is about 35 MP.
and it weighs about, as a finished product, it weighs about 13 kilograms. Batu bata yang sudah jadi bahkan lebih kuat dibanding beton menurut Michael Hebb. Arsitek dalam proyek prototipe bangunan perusahaan ini Gilbert Shafa mengatakan batu bata ini juga memiliki fungsi insulasi yang baik sehingga cocok untuk musim panas dan musim dingin di Namibia. Menurut Gilbert, pembuatan bata ini tidak menghasilkan banyak karbon dioksida penyebab pemanasan global. The carbon footprint of the bricks, when you compare with the traditional bricks, it doesn't consume a lot of, it doesn't have cement in. Because the process of making cement, that's where you've got a lot of carbon emission. Michael Hebb mengatakan setiap 15 tahun, pemerintah Namibia ingin menyingkirkan sedikitnya 300 juta ton pohon akasia yang invasif. Menurut perusahaan ini, mereka dapat mengubah pohon-pohon itu menjadi batu bata untuk membantu memenuhi kebutuhan perumahan di Namibia. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Polres Palopo gelar ruqyah syariah di Masjid Hidayatul Ikhlas. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Diketahui ruqyah yang diterapkan adalah ruqyah mandiri.